Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raga Firansa dengan NIM 08011 28253065 dari program studi matematika. Pada video kali ini, saya bakal menjelaskan sebuah program yang dimana udah saya buat dan sudah saya bikin, yang itu adalah program untuk menampilkan jumlah genap dan ganjil dari sederet bilangan. Bedanya di sini kita menggunakan fungsi rekursif. Nah, langsung saja di sini. Yang pertama itu adalah algoritma deskriptifnya. Itu kita pasti mulai, habis itu kita bakalan pesan tempat untuk variabel n yang dimana bertipe data integer. Habis itu kita bakalan memasukkan nilai n. Terus kita bakalan membuat fungsi rekursif ganjil dengan parameter x, dimana jika x sama dengan 0 maka hasilnya 0, dan jika x ganjil maka hasilnya x ditambah pemanggilan fungsi lagi, fungsi ganjil x min 1. Dan jika tidak, maka hasilnya kita bakal manggil ganjil x min 1. Setelah itu dia bakal lanjut melakukan proses rekursif. Selesai proses rekursif yang ganjil, kita bakal membuat fungsi rekursif genap. Sama aja dengan ganjil, hanya saja bedanya di sini jika x sama dengan 0 maka hasilnya 0, dan jika x genap maka hasilnya x plus genap x min 1, dan jika tidak maka hasilnya genap x min 1. Habis itu kita bakal memanggil fungsi ganjil untuk menghitung jumlah bilangan ganjilnya. Setelah itu kita memanggil fungsi genap untuk menghitung jumlah bilangan genapnya. Program selesai. Di sini memanggil fungsi ganjil, menghitung jumlah bilangan ganjilnya, dan juga dia bakal mencetak hasilnya. Dan fungsi genap ini juga bakal menghitung jumlah bilangan genapnya dan juga bakal menampilkan hasil genapnya. Program selesai. Nah, untuk pseudocode-nya di sini yang pertama, program utamanya itu ada var n integer begin read n. Kita cetak nilai pemanggilan fungsi ganjil n, habis itu ada pemanggilan fungsi genap n. Untuk pseudocode fungsi ganjil itu kita deklarasi variabel x, kita cek apakah x sama dengan 0. Kalau enggak, ganjil x diisi dengan 0. Jika salah, berarti dia bakal lanjut ke pengecekan. Di s ini bakal ada if dan s lagi. Jika dia bukan sama dengan 0, x mod 2 bukan sama dengan 0, maka ganjil x diisi dengan x plus ganjil x min 1. Jika tidak, maka ganjil x diisi dengan ganjil x min 1. Nah, ini untuk yang fungsi genap. Sama aja, bedanya di bagian modnya. Kalau genap itu kan x mod 2 sama dengan 2. Kalau ganjil itu bukan sama dengan 2. Di prosesnya juga sama sih, genap x diisi dengan x plus genap x min 1. Terus kalau salah, genap diisi x min 1. Nah, ini untuk flowchartnya. Flowchartnya itu dia beda ya, dia nggak nyatu teman-teman. Dia fungsi utama, terus fungsi ganjil, fungsi genap. Maksudnya di sini kan start, end. Kita start, kita input end, kita cetak ganjil n. Nah, ganjil n berarti dia bakalan manggil ke fungsi ganjil ini. Dia bakal melakukan proses di fungsi ganjil. Kalau udah, kita lanjut kembali ke sini. Dia minta cetak genap n, berarti dia manggil fungsi genap. Bahkan ada proses di fungsi genap. Kalau sudah, dia kembali lagi program utama. Kalau udah, berarti n, program selesai. Itu sama aja sih tadi untuk flowchartnya sama pseudocode-nya. Kalau x sama dengan 0, dia diisi dengan 0. Kalau tidak, dia cek lagi apakah x mod 2 tidak sama dengan 0. Kalau iya, x plus ganjil x min 1. Kalau tidak, ganjil x min 1. Habis itu program n. Genapnya juga sama. Di sininya cuma beda. Di sininya genap. Itu teman-teman. Itu untuk pseudocode-nya. Mungkin langsung saja ke programnya ya.
Nah, programnya belum aku buka, teman-teman. Nah, ini untuk programnya, teman-teman. Yang pasti ini ada include IOStream, kita tuh manggil library IOStream-nya itu atau header-nya untuk menggunakan cout dan cin. Terus ada username space std di sini tuh biar waktu kita menggunakan cout dan cin itu kita tidak menggunakan std lagi. Terus ada integer ganjil, ini fungsi ganjil ya teman-teman. Kita deklarasi fungsi ganjil di awal dengan parameter x-nya itu bertipe data integer. Terus ada begin dan end fungsi ganjilnya. Terus ada pengecekan apakah x sama dengan 0, dia bakal mengembalikan nilainya itu sama dengan 0. Kalau tidak, dia ada proses lagi apakah x mod 2 bukan sama dengan 0. Kalau iya, dia return mengembalikan nilai x plus ganjil. Berarti dia bakal manggil lagi fungsi ganjil di proses ini. Di bis itu kalau tidak, dia return ganjil x min 1. Nah, ini untuk fungsi genap, ada mendeklarasikan dulu fungsinya. Terus ada parameternya x juga dengan tipe data integer. Terus ada begin dan end, ini ada proses pengecekan juga apakah x sama dengan 0. Kalau iya, return 0. Kalau tidak, dia melakukan pengecekan apakah x mod 2 sama dengan 0. Kalau iya, dia return x plus genap x min 1. Berarti sini bakalan dia manggil lagi fungsi genapnya. Terus kalau tidak, return genap x min 1, dia manggil fungsi genap. Nah, ini baru fungsi utamanya, teman-teman. Mendeklarasikan variabel n, mencetak teks ini, kita input nilai ini. Terus ada cetak teks jumlah ganjil, kita bakalan outputnya nilai ganjil, fungsi ganjil n. Terus ada enter. Terus ini juga cetak teks jumlah genap, menampilkan nilai fungsi genap n-nya, teman-teman. Sebenarnya untuk fungsi rekursifnya ini bisa juga kita taruh di bawah fungsi utama, tapi di atas ini harus kita deklarasikan dulu untuk fungsi rekursifnya. Karena kalau tidak kita deklarasi di awal, itu komputer nggak bisa ngebacanya, teman-teman. Itu untuk programnya. Nah, untuk proses runningnya, misalnya di sini kita input 4 ya teman-teman. Sini aku inputnya 4. Kita input juga 4 ya. Nah, jumlah ganjilnya 4, jumlah genapnya 6. Coba kita cek bener nggak ini. Nah, di sini kan habis program bakalan mulai dan juga program bakalan menyiapkan fungsi ganjil dan juga genap serta variabel n. Ini belum aku ganti. Nah, kita habis dia menyiapkan variabel dan juga fungsinya, kita bakalan mencetak teks yang ini, mencetak teks masukkan n, dan juga kita diminta untuk input nilai n-nya. Tadi kan kita input nilai n-nya itu adalah 4. Berarti komputer bakalan nyimpan nilai n itu sama dengan 4. Nah, di sini kita kan dia bakalan cetak jumlah ganjil dan proses menampilkan ganjil n. Berarti dia bakalan memanggil fungsi ganjil 4. Dia masuk ke fungsi ganjil 4. X-nya ini diisi dengan 4. Dia bahkan masuk ke proses ini. Dia ngecek apakah X atau apakah 4 sama dengan 0. Tidak, berarti dia ke kondisi S. Dia ngecek lagi apakah 4 dibagi 2 bukan sama dengan 0. Tidak, berarti X 4-nya akan diisi dengan ganjil X min 1. Nah, dia ngecek lagi. Berarti ganjil 3 kan? Apakah 3 sama dengan 0? Tidak, berarti dia lanjut ke cek ini. Apakah 3 bagi 2, apakah X 3 mod 2 bukan sama dengan 0?
Iya, berarti dia retur X. X-nya itu berarti kan 3, karena X yang awal tadi 3. 3 ditambah ganjil X min 1. X min 1 berarti 3 dikurang 1 itu 2. 3 ditambah ganjil 2. Dia manggil kan ganjil 2. Dia ngecek lagi. Apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia cek ke sini. Apakah 2 mod 2 bukan sama dengan 0? Tidak. Berarti dia retur ke sini ganjil X min 1. Jadi ganjil 2 diisi dengan ganjil 1. Dia cek 1. Apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Dia lanjut ke kondisi else. Dia cek lagi. Apakah 1 mod 2 bukan sama dengan 0? Iya. Berarti dia retur X. 1 ditambah ganjil X1 min 1. 0. Ganjil 0. Dia manggil ganjil 0. Dia manggil ganjil 0. Apakah 0 sama dengan 0? Iya, berarti dia return 0. Nah, habis itu prosesnya bakalan naik ya. Kita udah dapat ganjil 0-nya. Jadi tadi kan di sini proses yang ini 0 bakalan naik ke atas, isi nilai ganjil ini 1 tambah 0 itu 1. Nilai 1 plus ganjil 0 bakalan naik ke atas lagi. 3 ditambah 1 itu 4. Maka komputer bakalan mengembalikan nilai ganjil 4 yaitu adalah 4. Tadi benar gak? Nah benar, jumlah ganjilnya itu 4. 3 ditambah 1 4. Nah udah kan proses yang ini. Nah habis itu di sini kan kita bakalan mencetak jumlah genap dan genap. Berarti program bakalan memanggil fungsi genap 4. Nah, dia masuk ke sini, dia ngecek apakah 4 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia ke kondisi S. Dia ngecek lagi, apakah 4 mod 2 sama dengan 0? Iya. Berarti dia mengembalikan nilainya itu adalah 4 ditambah genap 4 min 1 3. 4 ditambah genap 3. Dia ngecek lagi atau pemanggilan lagi fungsi genapnya kan 3. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak. Dia berarti masuk ke kondisi S atau salah. Dia ngecek lagi apakah 3 mod 2 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia bakalan retur genap X min 1. Genap 3 tadi bakalan diisi dengan genap X min 1. Berarti 3 min 1 2. Genap 2. Dia cek 2. Apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Dia cek ke kondisi S. Apakah 2 mod 2 sama dengan 0? Iya, berarti dia masuk ke kondisi ini. 2 ditambah genap X min 1. 2 min 1 1. 2 ditambah genap 1. Ini belum ganti. 2 ditambah genap 1. Berarti dia manggil lagi fungsi genap 1. Dia cek lagi. Apakah 1 sama dengan 0? Tidak. Berarti dia cek ke sini. Apakah 1 mod 2 sama dengan 0? Tidak. Dia retur genap X min 1. 1 min 1 0. Berarti genap 1 itu diisi dengan genap 0. Dia cek 0. Apakah 0 sama dengan 0? Iya. Berarti dia retur 0. Dia retur 0. Berarti kita genap 0 itu tuh diisi untuk nilai genap 1. 2 ditambah 0 itu 2. 2 ini diisi untuk genap 3. 4 ditambah 2 itu 6. Jadi komputer mengembalikan nilai genap 4 itu adalah 6. Habis itu dia bakalan kembali ke program utama, bakalan mencetak teks, jumlah ganjil dan nilai pada ganjil 4 dari komputer. Berarti dia bakal menampilkan jumlah ganjil 4, mencetakkan teks jumlah genap, dan nilai pada genap 4 dari komputer, jumlah genap itu sama dengan 6. Itu untuk pemanggilan programnya. Nah, coba misalnya kita input kita input 5 ganjilnya 9. Itu ada 1, 3, dan 5. 9 betul. Genapnya ada 2 dan 4. 6 betul berarti teman-teman. Nah, mungkin sekian video dari aku.
Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.